Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sistem informasi eksekutif. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok saya. Yang pertama, M. Arif Prasetya, yang kedua Muhammad Fatur Rahman, yang ketiga Andika Rio Indra Pratama. Tugas dan proses pemikiran eksekutif. Manajer perencanaan strategis mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan tujuan atau arah perusahaan untuk jangka panjang, memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, dan ingin memastikan apakah terjadi kemajuan mengenai apa yang ia lakukan. Juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan perusahaan atau company oriented. Kebutuhan informasi khusus bagi eksekutif. Eksekutif memiliki tanggung jawab yang unik dan terlibat dalam proses berpikir yang unik. Mereka juga memiliki kebutuhan informasi yang unik. Ada 3 penelitian mengenai penggunaan informasi oleh eksekutif. Penelitian Jones dan MC Cloud. Penelitian mengenai arus informasi masuk dari 5 eksekutif. Para eksekutif tersebut mencakup CEO suatu rangkaian toko pengajar, CEO suatu bank, presiden direktur suatu perusahaan asuransi, wakil presiden direktur keuangan, dan wakil presiden direktur perpajakan. Ada 3 penemuan penelitian yang paling menonjol. Yang pertama, bagian besar informasi eksekutif berasal dari sumber daya lingkungan, tetapi informasi intern diberi nilai lebih tinggi. Yang kedua, sebagian besar informasi eksekutif berbentuk tertulis, tetapi informasi lisan diberi nilai lebih tinggi. Yang ketiga, para eksekutif mendapatkan sangat sedikit informasi langsung dari komputer. Tujuan sentral. Eksekutif menggunakan informasi komputer terutama dalam perencanaan dan pengadilan. Inti data bersama. Database berisi informasi mengenai berbagai industri, pelanggan, pesaing, dan unit-unit bisnis dalam 3 periode waktu: masa lalu, kini, dan masa depan. 2 metode penggunaan utama. Eksekutif menggunakan ACE untuk mengakses sesuatu saat ini dan memproyeksikan tren, serta melakukan analisis pribadi atas data. Organisasi pendukung. Para eksekutif dibantu oleh pelatih ACE dan sopir ACE. Pelatih ACE adalah anggota staf eksekutif. Jasa informasi atau organisasi konsultasi luar yang menyediakan bantuan dalam memulai sistem. Sopir ACE adalah anggota staf eksekutif yang mengoperasikan peralatan bagi eksekutif. ACE berdasarkan komputer. Sistem informasi eksekutif atau ACE, suatu sistem meliputi komputer yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Model ACE. Konfigurasi ACE berbasis komputer meliputi satu komputer personal atau PC secara interaksi yang berfungsi sebagai executive workstation, dan penyimpanan sekunder kebanyakan dalam bentuk hard disk yang menyimpan database eksekutif. Dalam perusahaan besar, PC tersebut dihubungkan dengan mainframe pada jaringan. Database eksekutif berisi data dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer sentral perusahaan. Eksekutif memiliki dari menu untuk menghasilkan tampilan layar yang telah diformat sebelumnya, atau untuk melakukan sejumlah kecil pemrosesan. Sistem itu juga memungkinkan memakai penggunaan sistem elektronik mail perusahaan dan dapat mengakses data dan informasi eksternal. Dalam beberapa kasus, personil pendukung ACE dapat memasukkan berita dan perjalanan informasi. Yang kedua, dialog antara eksekutif dan ACE. Eksekutif memasukkan interaksi ke dalam sistem melalui menu. Pemilihan menu dilakukan dengan mouse atau dengan menyentuh layar atau touchscreen, atau dengan tombol remote control, dan penggunaan keyboard dikurangi. Informasi dapat ditampilkan dalam bentuk tabulasi, grafik atau narasi, atau yang menjelaskan grafik atau tabulasi. Ketiga, drill down. ACE menyediakan teknik untuk menampilkan item yang dikehendaki dalam susunan hierarki dari atas ke bawah, yang dimulai dengan ringkasan, kemudian ke item yang dipilih secara lebih lengkap, atau mendapatkan penyebab pokok dari masalah yang ada. Penyatuan 3 konsep manajemen. Eksekutif membangun ACE atas 3 konsep dasar manajemen, yaitu: yang pertama, faktor penentu keberhasilan atau critical success factor, yaitu memonitor sejumlah mana perusahaan telah melakukan apa yang menjadi tujuannya
dan faktor-faktor penentu keberhasilannya. Aktivitas CSF bervariasi tergantung dari organisasinya. Misalnya, industri kendaraan bermotor, CSF-nya adalah model jaringan dealer yang efisien, model pengendalian biaya, manufaktur yang ketat. Industri asuransi jiwa, CSF-nya adalah pengembangun personil manajemen agen, pengendalian personil administratif, dan inovatif dalam menciptakan produk-produk asuransi. Yang kedua, manajemen pengecualian atau manajemen by exception. Tampilan layar yang digunakan oleh eksekutif sering menyertakan manajemen by exception dengan cara membandingkan kinerja yang dianggarkan dengan kinerja aktual. Software AIS dapat mengidentifikasi pengecualian-pengecualian secara otomatis dan dapat langsung menjadi perhatian eksekutif. Contoh, layar multimedia yang menyampaikan informasi dengan bar penyorot secara otomatis ditempatkan pada item yang mempunyai variance paling besar sebagai pengecualian. Yang ketiga, peringkasan informasi atau information compression. AIS dapat digunakan sebagai alat untuk melihat keseluruhan pola tindakan yang ada dalam perusahaan. Peran utama AIS adalah membuat sintetis atau menyaringkan data dan informasi bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Keputusan implementasi AIS. Ketika perusahaan mempertimbangkan untuk mengimplementasikan AIS atau tidak, maka harus dibuat 3 keputusan implementasi, yaitu 1. Perlukah kita mengembangkan AIS? Jika jawaban tidak, eksekutif cukup mengandalkan sistem yang ada sekarang. 2. Jika jawaban ya, apakah tersedia perangkat lunak produktivitas perorangan siap pakai atau Private Personal Productivity Software yang memenuhi kebutuhan eksekutif? Jika ada, perangkat lunak itu dibeli. 3. Jika tidak, perlukah kita memberi perangkat lunak AIS siap pakai? Jika iya, perangkat lunak tersebut dibeli. Jika staf jasa informasi perusahaan menciptakan perangkat lunak AIS pesanan atau custom AIS software. Faktor-faktor penentu keberhasilan AIS. Brokat dan DeLong mengidentifikasikan 8 faktor penentu keberhasilan AIS, yaitu 1. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Eksekutif tingkat puncak, lebih baik CEO, harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif AIS dengan mendorong penerapannya. 2. Sponsor operasi. Kalau sponsor eksekutif sibuk, dapat diberikan kepada eksekutif lebih rendah, misal wakil presiden eksekutif. Sponsor operasi bekerja sama dengan eksekutif, pemakai, dan spesialis informasi untuk memastikan pekerjaan itu terlaksana. 3. Staf jasa informasi yang sesuai, tidak saja mengerti teknologi informasi, tetapi juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem itu. 4. Teknologi informasi yang sesuai, H atau W dan S atau W, tidak lebih dan tidak kurang. 5. Manajemen data. Data harus selalu mutakhir dengan mengidentifikasikan tanggal dan jam dimasukkan dalam sistem. Juga perlu analisis melalui drill down dengan bertanya kepada manajer data atau keduanya. 6. Kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. AIS harus berhasil memecahkan masalah-masalah spesifik atau untuk memenuhi kebutuhan yang dapat ditangani teknologi informasi. 7. Manajemen atas penolakan organisasi. Jika seorang eksekutif menolak AIS, perlu upaya untuk mendapatkan dukungan. Untuk itu perlu identifikasi masalah tanggal tersebut, kemudian menerapkan AIS dengan prototyping untuk mengatasi masalah tersebut. 8. Manajemen atas penyebaran dan evaluasi sistem. Jika manajemen tingkat atas mulai menerima informasi dari AIS, manajer tingkat bawah ingin menerima output yang sama. Selanjutnya, tren AIS di masa depan. Penggunaan 1. Penggunaan AIS di perusahaan besar akan menjadi umum. 2. Terdapat kebutuhan akan perangkat lunak AIS khusus berharga murah. 3. SIM dan DDS masa depan akan tampak seperti AIS masa kini. 4. Eksekutif akan menjaga komputer dalam perspektif.
Sekian dari penjelasan kelompok kami. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.